Shalom, salam sejahtera bagi kita, selamat pagi bagi kita semuanya yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua saat ini dalam lindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kasih setianya Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu, karena kasih setiamu yang selalu baru setiap hari bagi hidup kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi firman-Mu menjadi kekuatan, pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang tertulis dalam Kejadian. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan berbicara tentang mengatasi ketakutan, dan kita akan belajar bagaimana Abram belajar mengatasi ketakutan dalam kehidupannya, dan itu menjadi contoh bagi kita bagaimana kita dalam hidup ini. Sebagaimana Abraham memiliki ketakutan, kita pun memiliki ketakutan masing-masing. Abraham aja kalau kita dengar dan membaca dan pelajari, Abraham itu adalah bapak orang percaya. Dikatakan di sini dia saja pernah merasa takut, dan saya yakin kita semua juga pernah merasa takut. Dan hari ini kita mau berbicara bagaimana belajar mengatasi rasa takut, dan kita mau belajar dari Abraham bagaimana Abraham bisa mengatasi ketakutannya. Apa yang dia lakukan sehingga ia dapat mengatasi ketakutannya. Dan bicara tentang ketakutan, kita semua sudah tahu ketakutan itu berarti merasa gentar, merasa ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Jadi ada masalah, ada pergumulan, dan kita merasa ini bisa merusak hidup saya, merusak masa depan saya, merusak rumah tangga saya, merusak usaha saya, merusak pekerjaan saya, merusak segala sesuatu. Pokoknya segala sesuatu yang mendatangkan menurut kita celaka, yang menghancurkan hidup kita, yang akan mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita, itu akan membuat kita mendatangkan ketakutan. Tetapi dikatakan di sini kita mau belajar bagaimana Abraham mengatasi ketakutannya. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang tadi kita mau belajar, dikatakan di sana Tuhan berfirman kepada Abram supaya jangan takut. Tuhan sendiri yang memberi perintah, Tuhan sendiri yang ngomong, Tuhan datang kepada dia, berbicara kepada Abraham. Dikatakan di sini ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kalau kita lihat di sini Tuhan datang kepada Abraham, dan Tuhan tahu apa isi Abraham, itu isi hatinya. Tuhan tahu apa yang ada di pikirannya. Tuhan tahu apa pergumulan Abraham. Tuhan tahu apa situasinya. Tuhan tahu kondisinya apa pada saat itu. Tuhan lihat dia sedang merasa takut pada saat itu. Makanya dikatakan Tuhan sendiri datang menghampiri Abraham. Dia katakan begini, janganlah takut Abraham. Artinya Tuhan tahu apa yang kita takutkan. Tuhan tahu apa yang kita khawatirkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Kondisi Abraham pada saat itu sedang ketakutan. Makanya Tuhan datang kepada dia. Dan Tuhan katakan, jangan takut Abraham. Lalu apa yang terjadi kita lihat ketika Tuhan katakan begitu. Apa jawaban Abraham dikatakan ketika Tuhan ngomong begitu? Dikatakan ketika Tuhan mengetahui apa ketakutannya, Abraham dikatakan di sini dia membicarakan ketakutannya kepada Tuhan. Dia ngomong kepada Tuhan apa yang dia takutkan. Dia utarakan, dia diskusikan apa yang dia takutkan kepada Tuhan. Dia nggak pendam lagi, tapi dia sampaikan kepada Tuhan. Dia katakan begini dalam ayat yang kedua. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang kau
berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dan kita lihat di sini Abram mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi isi pikirannya, dan apa yang di pikiran dan hatinya itu membuat dia pada saat itu sangat takut. Gimana ini? Memang Tuhan sudah berjanji akan memberkati saya, akan menjadikan saya berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan melalui keturunanku akan memberkati banyak orang, melalui keturunanku akan banyak orang, bahkan dunia akan diberkati. Tapi dia lihat sehingga pada saat ini memang Tuhan memberkati dia. Pada saat ayat ini, Bapak Ibu kalau baca di rumah nanti lihat sebelumnya kalau baca ayat ini, dia sedang berperang saat itu, berperang, dan dia mengalahkan raja-raja saat itu dan membela Lot dikatakan, dan dia mengalami kuasa pertolongan Tuhan. Tapi sekarang dia takut dengan dirinya, gimana ini nanti ya, nanti lama-lama ini harta kekayaan saya, warisan saya yang diberikan Tuhan, kekayaan saya yang saya miliki saat ini, kalau tidak ada keturunan saya yang jadi ahli warisnya, tentu saja nanti salah satu dari hambaku yaitu Eliezer yang menjadi orang kepercayaanku. Gimana ini? Dia merasa khawatir, gimana semuanya sih Tuhan berkati, semuanya sih ada, semuanya sih terpelihara, tetapi gimana ya, saya nggak punya keturunan, saya nggak, pokoknya dia merasa takut pada saat itu. Dan saya yakin kita semua juga saat ini punya ketakutan kita masing-masing. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari Abraham. Dia mencurahkan apa yang ada di hatinya, mencurahkan apa yang ada di pikirnya, perasaan takut akan ke depan dia curahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi dikatakan di sini, Tuhan tahu apa yang kita takutkan. Oleh sebab itu, karena Tuhan tahu apa yang kita takutkan, tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Mari kita saat ini jangan biarkan kita pikirin ketakutan itu, jangan biarkan kita simpan dalam hati ketakutan itu, jangan kita biarkan dia menggerogoti hidup kita. Tuhan katakan di sini, Abraham mencurahkan ketakutannya. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, apapun situasi kondisi kita saat ini, mari belajar dari Abraham. Curahkan ketakutan kita, utarakan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Dikatakan di sini, dan apa yang terjadi kita lihat di sini, bagaimana respon Abraham terhadap jawaban Tuhan tadi. Dia katakan di sini, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab dikatakan begini, firman Tuhan katakan di sini, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sini, ayat yang ke-4 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Respon Abraham terhadap jawaban Tuhan apa dikatakan? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan menghitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kita lihat di sini, Abraham pun bapak orang percaya pernah merasa takut, apalagi kita keturunan orang percaya, anak-anak orang percaya, itu anak Abraham. Dikatakan kita pun pasti ada ketakutan masing-masing. Saya nggak tahu belakangan ini apa yang kita takutkan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mendengar firman Tuhan renungan hari ini. Segala sesuatu ketakutan kita, mari kita belajar, daripada kita pendam sendiri, daripada kita benam sendiri dalam hidup kita, kita pikirin sendiri. Mari kita belajar seperti Abraham, ungkapkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham itu manusiawi. Gimana saya mau punya keturunan? Kan saya sudah tua, istri saya juga nggak mungkin punya anak lagi. Karena apa? Sudah tua juga. Lalu itu hal yang manusiawi. Dan kadang kita begitu. Apa yang membuat kita takut? Karena kita berpikir tentang diri kita, Kak, tentang keterbatasan kita. Waduh, saya nggak mungkin mampu, nggak mungkin dapat mengatasi ketakutan ini, masalah ini, pergumulan ini. Sama seperti kita lihat tadi Abraham, mana mungkin saya bisa keturunan lagi, mana mungkin ada keturunanku memberkati banyak orang, bahkan melalui keturunanku Tuhan akan ditinggal. Tidak mungkin, karena apa? Aku sudah tua, sampai sekarang belum punya istri, saya sudah begini. Bagaimana dia serahkan ketakutannya? Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan datang kepada dia, meyakinkan dia, menguatkan dia. Lihat itu langit, seperti bintang di langit, seperti itulah keturunanmu. Dan akhirnya dikatakan Abraham mampu dapat mengatasi ketakutannya dengan apa? Dia percaya kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya, bagaimana Abraham bisa mengatasi ketakutannya? Dengan mempercayakan ketakutannya kepada Tuhan, dengan menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan, dengan membawa ketakutannya kepada Tuhan. Dia belajar di dalam keterbatasannya, kemampuannya, kekurangan,
dia serahkan kepada Tuhan, karena dia tahu di dalam kekurangannya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Memang secara jasmani saya sudah tua, istri saya sudah tua, tetapi saya percaya kalau Tuhan yang bicara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan dikatakan sudah bicara, dikatakan di sini, kalau kita lihat tadi kesimpulannya di dalam ayat yang pertama, mengapa kita tidak perlu takut? Dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan, janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Kenapa kita nggak perlu takut? Karena dikatakan sini Tuhan adalah perisai kita. Kata perisai berbicara tentang sesuatu yang melindungi kita. Perisai itu biasanya untuk melindungi tubuh kita dari serangan musuh, dari serangan ketakutan, dari segala arah ketakutan yang datang. Ketika kita memiliki perisai, perisai itu yang dimaksud adalah Tuhan sendiri. Dia akan menolong kita, dia akan pimpin kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, yang kami kasih dalam Tuhan, mari saat ini kita belajar dari Abraham, menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan, menyampaikan mungkin bagi kita tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mungkin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami pun sama seperti Abraham Tuhan, dia takut akan hidupnya, akan ahli warisnya, karena dia melihat hidupnya, kekuatannya, kemampuannya, dia sudah tua dan istrinya juga sudah tua, dan itu tidak mungkin akan menghasilkan keturunan, sehingga dia Tuhan dengan ketakutannya dia berpikir bahwa suatu saat yang melanjutkan warisannya, yang melanjutkan hartanya adalah salah satu hambanya itu Eliezer. Tapi Tuhan katakan tidak, Tuhan yang akan menjadikan yang tidak mustahil bagi kita, Tuhan akan jadikan yang tidak mustahil jadi mustahil bagi Tuhan. Dia tidak mustahil bagi Tuhan, karena bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat saat ini. Biarlah kami belajar percaya kepada Tuhan dalam ketakutan kami. Sebelum kami akhiri Tuhan Yesus renungan firman-Mu, kami berdoa saat ini di tengah situasi bangsa kami sekarang ini Tuhan, yang sedang mengalami COVID-19. Tuhan Yesus, sedang Tuhan Yesus berjuang untuk mematahkannya Tuhan, dan dampaknya begitu luar biasa dalam usaha pekerjaan, bahkan dalam sekolah, bahkan dalam keuangan ekonomi, bahkan sering mendatangkan ketakutan bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, semua menteri yang ada, Tuhan akan pakai semua jajaran yang ada, semua garda depan, baik itu medis semua yang ada Tuhan, para dokter yang ada, Tuhan pakai semuanya Tuhan Yesus. Beri mereka kebijaksanaan untuk mengelola bangsa ini Tuhan, untuk memulihkan keadaan bangsa ini, secara khusus buat umat Tuhan, jemaat Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau berkati mereka, Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Berkati JSS Tuhan yang ada Tuhan, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus Kau sembuhkan, yang lemah kuatkan, Kau susah, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat terbelenggu Kau lepaskan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan yang ada di JSS yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Liamin, Engkau berkati mereka dalam usaha mereka, pekerjaan mereka, dalam sekolah mereka, dalam rumah keluarga tangga mereka Tuhan, rumah tangga keluarga mereka Engkau berkati Tuhan. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, biarlah Tuhan melindungi kami, menjaga kami, menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. El Shaddai,